Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, aku mau menyampaikan yang pernah alami ya, terutama suasana arus balik Lebaran ya. Pertama yang aku rasakan itu sama keluarga adalah macet ya. Tapi itu dirasakan oleh teman-teman yang pakai bis, pakai mobil, pakai motor kalau mudik dan pulang kampung ya, dan juga ketika kembali ke perantauan, kota perantauan, pasti mereka merasakan kemacetan. Tapi ke beberapa armada saja, tidak dengan pesawat ya. Kalau pesawat itu yang paling susah itu nanti mungkin pada saat pulang, pada saat sampai di bandara kemungkinan susah mencari mobil Grab atau Gojek atau Grab gitu ya. Karena apalagi turunnya itu malam-malam ya, landingnya pesawat itu malam, dan nggak banyak driver-driver yang sedia begitu, karena kemungkinan driver-drivernya juga terbatas ya, orang-orang yang nggak pulang kampung aja yang mencari nafkah di bandara sebagai driver itu sedikit, drivernya terbatas. Dan yang kedua, pasti aja kita itu menemukan sebuah fenomena atau kondisi rumah yang agak berantakan ya, penuh debu, lembab, akhirnya spray rumah itu agak-agak kotor ya, jadi harus diganti. Jadi ini tentang kesehatan kita juga, jadi jangan sampai langsung tidur, pasti gatal-gatal nanti badan kita. Kemungkinan kita harus menyediakan waktu kita untuk mengganti spray, sarung bantal, sarung guling, kemudian mengepel sebentar lantai-lantai supaya nggak berdebu. Gunakan juga kayak Soklin, deterjen, dan pel untuk melakukan hal tersebut supaya nyaman aja. Jadi ketika kita mau tidur, istirahat gitu ya, itu rumah udah jadi yang utama untuk dibersihkan. Nah yang ketiga, yang jelas kita harus menyiapkan pakaian ya untuk bekerja kembali. Kita harus siap-siap kerja lagi. Karena walau bagaimanapun hidup di dunia atau di kota perantauan tentunya kita harus betul-betul bisa mengatur apapun segala sesuatunya agar utamanya bisa bekerja kembali di keesokan harinya. Bagi yang ngambil cuti ya nggak apa-apa, itu ibarat kata sebagai hari istirahat dulu lah untuk 1 hari, baru kemudian setelah itu baru bekerja kembali gitu. Tapi yang jelas kalau bekerja lagi ini harus semangat ya teman-teman, jangan sampai kita itu turun semangatnya. Tapi yang jelas kita kembalikan lagi ke niat, karena kalau niat kita benar dan itu sudah kita sepakati di dalam hati, itu kemungkinan menjadi sebuah pemicu semangat ya. Nah kemudian yang keempat, suasana mudik dalam lebaran itu pasti saja kita itu berangan-angan ya di dalam pikiran untuk bisa santai, tapi tetap dapat duit. Kenapa demikian? Karena aku barusan lihat status akun sosial media yang genrenya itu adalah keuangan. Memang ada yang menyebutkan bahwa duit itu kalau bisa yang bekerja untuk kita, ya itu emang benar sih. Contohnya kayak Sandiaga Uno yang memiliki kapabilitas, kemampuan, skill yang bisa mengatur uang dan bisa menanam uang itu di mana sehingga uang yang bekerja untuk dia. Walhasil dia sebagai investor juga yang sangat terkenal. Nah, kemungkinan maksud dari akun sosial media yang aku lihat barusan itu adalah uang yang bekerja untuk dia. Tapi bagi aku sendiri, kalau kalian atau kita ya sebagai karyawan yang masih bergaji ya lebih dari cukup lah, bisa menabung seperti itu, gunakan aja uang dingin gitu. Karena kalau uang dingin dipakai untuk investasi, itu justru akan menguntungkan kita. Nah, tergantung juga nih sama teman-teman, harus di cross check juga perputaran uang investasi kita itu ditujukan untuk apa. Kalau perputaran investasi uang kita yang mau kita cairkan itu adalah dalam jangka waktu dekat mau diambil lagi, nah itu termasuk kategori jangka pendek ya. Sehingga kalau jangka pendek nggak cocok kayaknya emas, karena kalau beli logam mulia emas, perhiasan,
itu bakal untung kalau 10 tahun kemudian. Jadi nggak bakal rugi lah. Tapi kalau kita perputaran ekonominya, perputaran uang investasi itu dalam jangka waktu dekat, ya cocoklah sebagai reksadana gitu ya, reksadana. Kemudian menabung biasa begitu. Dan nggak ada ruginya juga kalau menabung manual dan menabung reksadana. Karena bagi aku sendiri, kalau disesuaikan juga dong dengan jenis investasi dan jenis kebutuhan di dalam rumah tangga kita, tidak bisa disamakan dengan keluarga-keluarga yang memiliki uang yang sangat banyak, yang memiliki jumlah penghasilan atau pendapatan yang cukup banyak sehingga dia bisa menabung logam mulia dengan jangka panjang, dengan uang dinginnya, uang yang nggak kepake gitu. Itu mungkin yang keempat ya. Yang kelima ya, suasana mudik lebaran itu mengingat kembali kita cara bekerja yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Aku ingat ya, 2 minggu yang lalu itu sangat ingat sekali cara bekerja. Tapi H-1 menjelang mau bekerja, nah otak aku ini berpikir kembali bagaimana cara kerja aku yang dulu ya. Jadi cara kerja yang dulu itu aku ingat-ingat yang mana yang bagus itu yang diambil, yang mana nggak bagus itu diperbaiki. Jadi otak kita pasca mudik lebaran ini, kita arah mau bekerja kembali ini, kita mereminder dan mengingat kembali cara kerja kita. Gimana cara kerja yang bagus, gimana cara kerja yang dulu itu. Kita ya mungkin proses bootingnya itu, proses menunggunya itu agak ya mungkin ya 5 atau 10 menit lah untuk membiasakan diri kembali untuk bekerja di suasana kantor. Nah, suasana mudik lebaran atau arus balik ya lebaran ini yang keenam, di dalam diri kita juga pengen melakukan gebrakan tapi realistis. Kalau aku sih mengusulkan yang realistis lah. Contohnya nih, kalau sebuah divisi kantor kita itu dianggarkan sekian miliar, alokasinya adalah A, B, dan C. Itu harus disesuaikan juga dengan program kerja kita. Jangan sampai kita melakukan program kerja yang muluk-muluk tapi anggarannya nggak ada, tapi manpowernya juga sedikit gitu. Itu kita bakal keteteran. Jadi jangan sampai melakukan program kerja yang terlalu berlebihan, terlalu muluk-muluk begitu. Ditambah lagi kalau atasannya juga realistis ya, tipikal pemimpin yang realistis. Nah, ikutin aja pemimpin seperti itu. Ya kalau kita memiliki kemampuan untuk menggolkan sebuah goal program, tujuan program kerja yang lebih dari yang biasanya, dan itu tidak memakan anggaran, sedikit memakan anggaran misalkan, atau tidak memakan anggaran, itu lebih baik lagi. Itu lakukan aja gitu. Jadi ini menjadi usulan dari aku lah. Ada 6 poin yang aku catat di sini. Jadi inilah vibes atau suasana mudik lebaran kemudian arus balik ya. Ya ini kegundahan di dalam pikiranku aja. Jadi langsung aku catat, kemudian langsung aku rekam gitu. Suatu saat ini juga penting untuk aku dengarkan kembali. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya aku bisa bersemangat untuk membuat podcast-podcast seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.